Halo semuanya, balik lagi bareng gue Raffe. Dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 24 dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini, atau alur cerita Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiayan yang bertemu dengan bayangan sang permaisuri ini. Xiayan lalu berkata kepada sang permaisuri, sebenarnya dunia Senki belum dikalahkan, tetapi semakin dekat dengan masa krisis. Dan aku terpaksa untuk datang ke sini. Aku ke sini mencari bantuan dari Anda. Bisakah Anda membantuku untuk menerobos level immortality dan berjuang untuk dunia Senki? Ucap dari Xiayan. Tunggu dulu. Mengapa Gu Zhongxing bereinkarnasi? Dengan kekuatannya saja, dia tidak bisa menyelamatkan dunia Senki. Lalu apa gunanya bereinkarnasi? Apakah dia hanya ingin melupakan aku saja? Ucap dari sang permaisuri Chen Xianyuan. Junsang sepertinya telah menyegel ingatannya. Jadi aku belum membangkitkan ingatan Junsang sepenuhnya. Sehingga aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi antara Junsang dengan Anda. Ucap dari Xiayan kembali. Benarkah? Jadi kamu tidak ingat apapun? Tanya dari sang permaisuri. Mendengar itu Xiayan pun lalu mengangguk. Lalu bagaimana kamu bisa mengetahui namaku? Dan siapa yang memintamu untuk menemuiku? Ucap dari sang permaisuri lagi. Mendengar itu Xiayan pun lalu menggaruk kepalanya sambil tersenyum masam. Baiklah, yang menyuruhku untuk datang ke sini dan menemuimu adalah istri dari Junsang yang ada di dunia Senki. Dia memintaku untuk datang ke dunia alam Suanjin ini untuk menemukanmu. Mungkin saja Anda bisa membantuku. Jadi aku langsung datang ke sini, ucap dari Xiayan. Tetapi aku sudah lama mati. Aku rasa aku tidak bisa membantumu lagi, jawab dari sang permaisuri. Maaf, Anda pasti mendapatkan kesulitan yang sangat luar biasa. Apakah permaisuri memiliki ingatan yang belum terpenuhi? Mungkin aku bisa memenuhi keinginan Anda, ucap dari Xiayan. Tidak. Aku mengerti apa yang dilakukan oleh Junsang. Dan dia adalah orang baik. Aku tidak menyalahkannya. Aku hanya tidak menyangka saja bahwa perpisahan kami itu akan menjadi perpisahan yang sesungguhnya. Dia bilang kalau dia akan datang kembali ke sini, tetapi dia tidak pernah kembali. Bagaimanapun, dia telah berjanji kepadaku. Untuk itulah aku menunggunya selama ini. Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu sebisaku, ucap dari sang permaisuri. Permaisuri, jangan lakukan itu. Jika Anda bangun lagi, Anda akan benar-benar menghilang dari dunia ini, ucap dari kelinci Bingyun yang mendengar kata-kata itu. Setelah itu, kristal besar pun mulai meleleh secara perlahan. Dan esensi kehidupanku yang masih tersisa ini hanya bisa menunggunya datang saja. Sekarang, ini saatnya mungkin aku melakukan ini. Dan sepertinya dia memang membutuhkan bantuanku, ucap dari sang permaisuri. Wush. Kristal besar itu pun akhirnya meleleh sepenuhnya. Permaisuri lalu membuka matanya dan dia melihat ke arah Xiayan yang sedikit linglung. Permaisuri lalu menutup matanya untuk tertawa. Bagaimana kamu bisa begitu lemah dalam kehidupanmu yang sekarang? Ucap dari sang permaisuri. Aku mencoba yang terbaik, tetapi terlalu banyak masalah di dunia Senki. Jadi aku tidak bisa fokus dalam berlatih. Aku hanya memiliki sedikit kesempatan untuk berkultivasi. Aku sih berharap aku bisa menerobos ke level immortality dalam sekejap di dunia ini, ucap dari saya. Apa? Menerobos tahap immortality? Itu bukanlah tugas yang sulit, ucap dari sang permaisuri. Apakah permaisuri memiliki cara untuk bisa meningkatkan kekuatan dengan cara cepat? Tanya dari saya. Mendengar itu, permaisuri pun lalu mengangguk. Bingyutu kemudian mendekat ke arah permaisuri. Dan jari-jari permaisuri yang ramping membelai bulu halus dari Bingyutu. Dan Bingyutu merasa nyaman dibelai oleh sang permaisuri.
Setelah permaisuri melihat-lihat sosok Xiaoyan ini ya, dia lalu berkata, "Aku rasa kamu telah secara paksa meningkatkan kekuatanmu untuk waktu yang lama. Dan sekarang ada hambatan di tubuhmu, bukan? Ada cukup sumber daya di sini. Tetapi kamu harus mengerti penyerapannya secara paksa yang bisa kamu lakukan," ucap dari sang permaisuri. Maksudnya, Xiaoyan pun hanya menganggukkan kepalanya dan tersenyum malu. Bagaimanapun dia sedang diburu oleh waktu kali ini. Jadi mau tidak mau pasti Xiaoyan akan melakukannya dengan sangat terpaksa. Dan menyerap kekuatan dengan sangat terpaksa juga. Jadi itulah yang membuat Xiaoyan selalu meningkatkan kekuatannya dengan habis-habisan ya. Sebisa mungkin dia untuk menyerap semua sumber daya dimanapun atau kultivasi. Jadi itu yang membuat tubuhnya melakukan atau mendapatkan hambatan. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi dari sini. Kemudian mereka berjalan keluar istana. Apakah permaisuri benar-benar mempunyai solusi atas masalahku ini? Tanya dari saya. Kamu tidak perlu terburu-buru. Bersiaplah untuk berkultivasi dan berpikirlah bahwa hidup itu lebih buruk daripada kematian. Ketika fondasi sumber gasmu telah stabil, hambatan ini pasti bisa diatasi. Jadi, hanya dengan berkultivasi saja? Tanya dari saya. Baiklah, misi pertamamu adalah untuk meledakkan semua sumber gas yang kamu miliki dan terbang mengelilingi pulau ini selama 100 kali, ucap dari sang permaisuri. Namun, permaisuri tidak memberitahu Xiaoyan bahwa ada banyak binatang buas di pulau ini. Dan mereka semuanya cukup kuat. Jadi Xiaoyan pasti akan dikejar-kejar oleh binatang buas yang tidak terhitung jumlahnya. Yang paling menakutkan adalah monster-monster ini tampaknya telah menerima instruksi terlebih dahulu dari sang permaisuri. Begitu mereka menemukan Xiaoyan, mereka pasti akan mengejar Xiaoyan. Dan itu misi yang tidak terlalu sulit, ucap dari Xiaoyan. Dia pikir tidak akan ada binatang buas. Jika kamu pikir misi ini tidak terlalu sulit, kalau begitu lakukan dengan cepat. Baiklah. Xiaoyan pun langsung melesat ke udara. Kemudian sang permaisuri melambaikan tangannya. Dan pada saat yang sama, di seluruh area Xiaoqing tiba-tiba memancarkan cahaya ungu yang sangat menyilaukan. Xiaoyan sedang melesat di udara, langsung terjatuh seperti burung tanpa sayap. Buah! Xiaoyan jatuh dengan keras dan sebuah lubang besar terbentuk saat Xiaoyan menabrak tanah. Xiaoyan pun hanya bisa terbaring di tanah saja saat ini. Tekanan dari cahaya yang menyilaukan itu benar-benar membuat Xiaoyan tidak bisa berdiri untuk sementara waktu. Namun pada saat ini sudah banyak monster di sekitaran Xiaoyan yang ingin menyerang Xiaoyan. Di detik-detik berikutnya, satu monster besar telah benar-benar menelan Xiaoyan dengan satu gigitan saja. Permaisuri, bukankah dia akan mati jika dia ditelan oleh binatang itu? Ucap dari si kelinci Bingyu. Mata indah si sang permaisuri Chen Xianyuan sedikit menyempit melihat itu. Dia lalu mengangkat kepalanya sedikit. Meskipun kekuatannya sedikit lemah, tetapi dengan kekuatan fisiknya, binatang itu akan membutuhkan waktu ribuan tahun untuk bisa mencerna tubuh Xiaoyan itu sepenuhnya. Bagaimanapun, dia adalah reinkarnasi Junsang. Ini adalah cara yang sama dengan apa yang dilakukan Junsang pada saat itu, ucap dari Chen Xianyuan. Namun, Junsang sudah menerobos tahap immortality ketika dia datang ke sini. Sedangkan orang itu, dia masih harus menempuh jalan yang panjang untuk menerobos immortality. Jika dia benar-benar reinkarnasi dari Junsang, maka dia harusnya tahu apa yang menyebabkan dia bisa sangat lambat dalam berkultivasi jika dia berada di dunia Senki. Kekuatannya saat ini seharusnya sudah mencapai immortality, kecuali jika ada satu hal, ucap dari Chen Xianyuan. Kelinci Bingyun lalu menatap ke arah Chen Xianyuan dengan rasa penasaran, menunggu ucapan Chen Xianyuan yang selanjutnya. Kecuali apa? Ya, kecuali ketika Junsang datang ke dunia tanpa batas, dia telah merusak keseimbangan dunia itu sendiri dan menghasilkan
banyak Junsang yang lainnya dari garis waktu yang lain, atau Junsang ini memang benar telah melakukan reinkarnasi dengan banyak ya, dan banyak reinkarnasi dari Junsang sebelumnya. Dan ini dengan cara dia melakukan seperti itu sama saja dengan mengambil roh dunia yang seharusnya menjadi Junsang yang asli itu sendiri. Maksudnya karena dia memecah reinkarnasinya. Jadi itulah yang menyebabkan Xiaoyan untuk mendapatkan hambatan itu ya. Dan seiring berjalannya waktu, tiba-tiba muncul percikan darah dari tubuh binatang buas yang telah menelan Xiaoyan. Kemudian sosok yang ditutupi dengan nyala api pun dan petir muncul dari perut binatang itu. Xiaoyan keluar dengan ternganga. Meskipun sulit, dia perlahan berdiri, dan detik-detik berikutnya banyak monster yang ingin menyerang Xiaoyan lagi. Namun pada saat ini Xiaoyan seperti bayi yang baru saja lahir. Dia harus mulai belajar berjalan dari awal lagi. Meskipun itu sulit, Xiaoyan terus mencoba yang terbaik untuk menghadapi situasi ini. Xiaoyan pun ditelan lagi oleh monster beberapa kali. Meskipun sulit, Xiaoyan sudah mencoba mengambil langkah pertamanya, dan Xiaoyan berjalan-jalan dengan susah payah. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan belajar berjalan saja sudah merupakan hal yang sangat melelahkan, ucap Xiaoyan saat ini ya. Xiaoyan tiba-tiba kayak mencoba belajar berjalan lagi karena habis ditelan oleh monster-monster itu. Pada saat ini, binatang iblis lainnya membuka mulutnya yang sudah mengeluarkan darah dari gigi-giginya untuk melahap Xiaoyan kembali. Dan Xiaoyan pun sudah tidak takut untuk ditelan oleh mereka, karena dengan kekuatan fisiknya, dia tidak akan menderita kerusakan fisik yang sangat parah. Namun, yang membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman adalah bau daging busuk yang ada di gigi tajam dari para monster itu. Ditelan lagi dan keluar lagi, ditelan dan keluar lagi. Ternyata misi ini sangatlah sulit, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan ingin melanjutkan langkahnya dan dia benar-benar ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa. Setelah melawan monster beberapa saat, dia akhirnya ditelan oleh monster lagi. Dan hal ini terus berlanjut. Entah sudah berapa lama hal ini terus berlangsung. Xiaoyan akhirnya bisa berjalan. Dan setelah beberapa bulan, Xiaoyan akhirnya bisa berjalan atau bahkan lari setelah ditelan begitu banyak monster. Namun pada awalnya dia masih tidak bisa untuk lari dengan sesungguhnya. Namun setelah tekanan pada tubuhnya sedikit mereda, Xiaoyan pun mampu mengeluarkan pedang Bang Huang Quanzongnya dan melakukan serangan sebisanya. Pada saat ini, bahkan untuk memegang pedang Bang Huang Quanzongnya saja itu sudah sangat sulit. Seperti bertarung melawan petarung immortality. Bahkan Xiaoyan merasa sangat sulit untuk bisa melambaikan pedangnya atau menggerakkan pedangnya ini ya. Tetapi Xiaoyan selalu tidak putus asa dan benar-benar berjuang. Waktu pun berlalu hingga 1 tahun kemudian. Lusinan binatang buas itu terus meraung. Dan di depan mereka ada sosok Xiaoyan yang bergerak dengan sangat cepat. Dan kecepatannya semakin cepat. Saat ini, meskipun Xiaoyan belum bisa terbang, dia sudah mulai terbiasa dengan para monster itu. Melihat adegan ini, Chen Xianyuan pun tersenyum. Baiklah, ini waktunya untuk sebarkan berita tentang kesembuhanku, ucap dari Chen Xianyuan. Mendengar kata-kata itu, kelinci Bingyu tiba-tiba terkejut. Permaisuri, tidak, jangan lakukan itu. Jika permaisuri melakukan ini, begitu berita itu tersebar, itu pasti akan menarik banyak musuh. Dengan tubuh permaisuri saat ini, Anda tidak akan bisa untuk menghadapi pertempuran yang akan berjalan terlalu sengit, ucap dari Bing Yuto. Namun Chen Xianyuan hanya tersenyum saja. Tenang saja, bukankah sekarang ada dia? Ucap dari sang permaisuri. Dia hanya memiliki kekuatan fight tingkat bintang 7 saja. Sedangkan di dunia Xuanyin ini banyak petarung yang berkekuatan immortality. Bagaimana Xiaoyan itu bisa melawan mereka semua? Namun, aku pikir dia tidak terlihat begitu lemah, ucap dari sang permaisuri. Tetapi bagaimanapun dia hanyalah seseorang fighting god biasa.
Dan itu masih berada di tahap fighting God bintang 7 tahap awal, ucap dari sang kelinci itu lagi. Sudahlah, dengarkan saja perintahku. Saat ini dia membutuhkan bahaya atau krisis seperti itu. Jika tidak, maka akan sangat sulit baginya untuk bisa tumbuh dewasa. Dan aku percaya kepadanya. Dia memandang ke arah sosok Xiaoyan ini, tetapi yang tercermin di matanya seolah-olah Xiaoyan ini adalah Junsang dalam ingatannya yang dulu. Dan pada akhirnya, Bing Yutu pun harus mematuhi perintah Chen Xianyuan ini dan segera menyebarkan tentang berita kesembuhan sang permaisuri. Dan berita tentang pemulihan atau kebangkitan sang permaisuri ini tampaknya seperti embusan angin yang bertiup di dunia alam Suanyin ini. Dan semua orang langsung mengetahui tentang berita itu. Dan itu tentu saja mengejutkan banyak orang. Seperti yang telah diprediksikan oleh kelinci Bing Yu ini. Setelah berita itu tersebar, banyak tokoh yang akan segera menyerang ke arah Jiao King atau tempat di mana permaisuri itu berada. Setelah setengah tahun berlalu, Xiaoyan akhirnya bisa terbang. Kemudian, Xiaoyan terus berputar mengelilingi Jiao King. Kecepatan awalnya yang sangat lambat mulai meningkat dan meningkat lagi sedikit lebih cepat. Meskipun sangat sulit, Xiaoyan masih bisa beradaptasi. Dia butuh waktu 2 tahun untuk membiasakan diri. Tampaknya dia menjadi lebih berbakat lagi setelah bereinkarnasi, ucap dari sang permaisuri ketika dia melihat ke arah Xiaoyan. Dalam 2 tahun terakhir, meskipun sumber gas di tempat ini sangatlah kaya, Xiaoyan tidak pernah pergi untuk mengelola sumber gasnya. Dia hanya terus mengkonsumsi sumber gas dari tubuhnya agar bisa terbang dengan kecepatan yang tinggi. Melakukan hal semacam ini tentu saja akan sangat menguras sumber daya gasnya. Setelah lelah, Xiaoyan lalu duduk bersila untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanannya lagi. Dan Xiaoyan pun secara bertahap bisa merasakan sumber gas dari tempat ini yang masuk ke tubuhnya, kemudian secara perlahan menstabilkan fondasi sumber gasnya sendiri. Dan jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya yang penuh dengan kemacetan, pada saat ini Xiaoyan bisa menyerap sumber gas dengan sangat baik. Xiaoyan pun lalu duduk bersila dan segera bersiap untuk menyerap sumber gas dan meningkatkan kekuatannya. Namun, tepat ketika dia sedang duduk bersila, permaisuri lalu tiba-tiba terdengar. "Teruslah terbang, ini belum waktunya untuk kamu menyerap sumber gas," ucap dari sang permaisuri. Bagi Xiaoyan, kali ini adalah kesempatan yang terbaik untuknya untuk berkultivasi atau menyerap sumber gas. Bagaimanapun, Xiaoyan memiliki keinginan yang sangat kuat untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan keadaanmu saat ini, kamu belum mencapai waktu terbaik untuk berkultivasi. Yang kamu harus lakukan atau mengerti bahwa kamu masih diburu oleh waktu. Dan mungkin saja keberhasilan itu tidak akanlah cepat. Ini hanya akan menjadi bumerang untukmu sendiri jika kamu melakukan itu, ucap dari sang permaisuri. Xiaoyan akhirnya mematuhi perintah sang permaisuri itu. 1 tahun pun telah berlalu lagi. Tetapi ketika Xiaoyan mencoba untuk berlatih, sang permaisuri sekali lagi menghentikannya. "Hei, sekarang belum waktunya untuk kamu berlatih, karena kamu harus terus bertarung terlebih dahulu," ucap dari sang permaisuri. "Bertarung?" tanya dari Xiaoyan dengan sangat kebingungan. Kemudian Xiaoyan mendengar raungan di udara. Lalu ketika dia melihat ke arah atas, dia melihat satu demi satu orang yang telah melesat dari langit dengan kecepatan tinggi. "Hei, apakah kamu sudah siap untuk bertarung?" tanya dari sang permaisuri. Dia tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan saat ini. Dan dia menatap ke arah Xiaoyan sambil tersenyum. Xiaoyan sedikit bingung. Tetapi sebelum Xiaoyan bisa berbicara, tiba-tiba ada seberkas cahaya yang menyerang Xiaoyan. Spring! Buat. Namun cahaya itu ternyata menyerang ke arah sang permaisuri yang ada di belakang Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengeluarkan pedang Bang Huang Quanzongnya. Kemudian api dan petir pun langsung mengalir ke arah pedang Bang Huang Quanzongnya. Wus, blenting, dadedor, dadedor. Api yang melesat bertabrakan dengan sinar cahaya yang menyerang ke arah sang permaisuri. Tetapi pada saat berikutnya, lebih dari selusin sinar bermunculan. "Kamu harus melindungiku ya,"
karena aku tidak memiliki kemampuan untuk bertarung sekarang, ucap dari sang permaisuri. Apa yang Anda lakukan? Lalu, kenapa Anda tiba-tiba bisa muncul di sini? Apakah Anda yang telah memprovokasi orang-orang itu? Tanya dari Giant sambil memblokir semua serangan yang menuju ke arahnya. Mereka semua adalah teman-temanku, ucap dari sang permaisuri. Permaisuri ini selalu berkata kebalikannya atau tidak, atau kerabat itu adalah teman-teman atau musuhnya dari sang permaisuri. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.